Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak Kau dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ya, kita akan berdiri bersama-sama. Kami mau menyembah sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana. Katakan layak Kau dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana. Katakan layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah. Amin. Kaulah yang Amin, amin. Kami percaya, bertata Tuhan. dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Layak Kau disembah termulia. Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak yang disembah Tuhan. Kau layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hosana.
Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan kau layak disembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak untuk kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan meninggikan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kalau Bapak Ibu melihat tema yang kita akan bahas, ditentukan binasa. Ini menjadi satu renungan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kisah mengenai Yudas tentu menjadi pesan bagi kita, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita ini dengan baik. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh sangat miris dalam kehidupan yang sekarang ini ada. Bagaimana kalau kita melihat manusia bisa berubah dengan begitu cepatnya karakter dia. Baru-baru ini ya kalau kita melihat pembunuhan, kejahatan dan lain sebagainya tentu tidak habis-habisnya karena begitu banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi. Hanya gara-gara dilayani di dalam warung makan selalu terakhir, seorang guru bisa membunuh pelayan itu dengan begitu kejinya. Dan masih banyak contoh-contoh kejadian-kejadian yang begitu membuat kita sedih Bapak Ibu ya. Bahkan dalam kehidupan kekristenan. Mari pada pagi hari ini kita boleh belajar mengenai ditentukan binasa dari kisah Yudas Iskariot ini. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Saya minta tolong dibacakan dan kemudian kita akan membahas mengenai hal ini supaya kita tidak salah mengerti mengenai ditentukan binasa ini. Silakan, Yohanes 17 ayat yang ke-12. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Yohanes 17 ayat yang ke-12 ini adalah doa Tuhan Yesus yang terpanjang, yang tercatat ya, yang tercatat. Jadi mungkin ada doa Tuhan Yesus yang lebih panjang lagi tapi tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab mencatat doa Tuhan Yesus yang terpanjang itu ada di dalam Injil Yohanes 17 ini. Dan kalau kita melihat dari doa Tuhan Yesus dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir di sini, ayat yang ke-26, pada intinya ada dua hal yang menjadi doa Tuhan Yesus. Yang pertama adalah misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus itu menyatakan nama Allah. Nah, ini juga saya mengajar juga di sekolah teologi juga ya. Jadi saya katakan dalam satu pengajaran itu nama ini tidak berbicara tentang Agus atau nama Bahrun gitu ya, bukan.
Jadi kalau di sini dikatakan selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Allah yang diberikan kepadaku. Nama di sini menunjukkan sifat Allah, menyatakan firman-Nya, menyampaikan firman dengan sifat Allah itu. Bapak Ibu Saudaraku, sifat Allah ini adalah gambar Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi manusia itu diberikan sifat Allah, yang kemudian sifat Allah itu rusak. Sifat Allah tentu kasih sayang, maha pengasih. Dalam bahasa sehari-hari yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, maha rahim. Dari bahasa Ibraninya rahum. Rahum kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab rahim. Ada ar-rahim. Ar-rahim itu beda dengan ar-rahman. Kalau ar-rahman itu adalah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada semua orang. Itu ar-rahman. Tapi kalau ar-rahim itu kebaikan Tuhan secara khusus. Tentu orang-orang yang setia kepada Tuhan kan memperoleh privilege dari Allah, memperoleh hak istimewa untuk menerima kebaikan Tuhan. Matahari diciptakan bukan hanya untuk orang yang baik. Matahari diciptakan bukan hanya untuk orang yang setia kepada Tuhan, tapi untuk semua. Itu disebut Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim yang kemudian kita sebut sebagai Allah yang Maha Rahim, artinya Allah penyayang yang diberikan secara khusus kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi itu sifat Allah, pengasih, penyayang, panjang sabar. Juga Allah punya sifat seperti mata uang. Sisi yang satu baik, sisi yang lain adalah Allah yang cemburu, Allah yang pemarah, Allah yang pembalas dendam. Tentu Allah yang pemarah, cemburu adalah Allah yang punya alasan untuk bertindak demikian. Dikatakan tidak sekali-sekali orang yang melakukan perbuatan dosa itu lepas dari hukuman Allah. Selalu ada. Jadi Tuhan Yesus menyatakan nama Allah di sini adalah sifat Allah. Jadi aku memeliharanya, aku menjaganya mereka karena sudah rusak. Maka dikembalikan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, gambar Allah yang sudah rusak itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ini adalah doa terakhir yang ini Tuhan Yesus katakan kepada Allah Bapa, ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak konfus ya, tidak bingung lagi ya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri. Dalam pengosongan diri dia menjadi rupa seperti manusia dalam segala hal, sama seperti kita. Nah, ketika dia berdoa kepada Allah Bapa, ini adalah doa yang terakhir sebelum Tuhan Yesus mengalami kematian. Dan dia katakan, selama dia melayani, aku sudah memelihara mereka dan sudah menyatakan namamu, nama yang kau berikan, sifatmu Tuhan yang kau berikan kepada Tuhan Yesus. Jadi Filipus itu bertanya untuk Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14. Itu dikatakan, tunjukkan saja Bapa padaku. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, berapa lama kamu ikut aku? Kok kamu nggak melihat? Jadi bukan melihat Bapa, tapi sifat Allah di dalam Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari coba kita respon doa Tuhan Yesus ini, gambar dan rupa Allah, Selem dan Demut. Dalam bahasa aslinya Selem dan Demut, gambar itu tadi saya katakan kasih, panjang sabar, ya, kemudian kesetiaan, kebaikan itu diberikan kepada kita.
Sementara rupa itu menunjukkan bahwa ketika manusia diciptakan, gambar itu nol. Gambar sudah diberikan, ya, sifat sudah diberikan, tapi nol. Maksudnya begini, di dalam perkembangan umur dia, nah gambar ini harus dimunculkan. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini yang disebut sebagai rupa Allah harus kita perjuangkan. Kita sudah diberi oleh Allah, gambar Allah sudah diberi, tapi perlu kita perjuangkan sampai akhirnya menjadi sempurna. Nah, inti dari doa Tuhan Yesus itu di dalam Yohanes 17 ini. Tetapi Bapak Ibu ya, di dalam yang kedua selain misi dari Tuhan Yesus adalah keselamatan atau hidup kekal. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes 17 ini ada hidup yang kekal, ya. Ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal di situ. Sekalipun Tuhan Yesus itu sampai dengan sekarang Bapak Ibu mengalami pelecehan-pelecehan yang begitu hebat. Apalagi di dalam zaman medsos ini ya, media sosial, wah gampang sekali kalau kita mau cari penghinaan-penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Tapi di sini itu hidup kekal. Jadi inilah hidup kekal, yaitu percaya kepada Allah. Gak sampai di situ kalau Bapak Ibu hanya sampai kepada percaya kepada Allah yang benar. Iblis pun, setan pun juga percaya akan hal itu. Tapi iblis dan setan tidak memiliki kegentaran dan rasa takut kepada Allah yang benar. Itu yang harus kita punya Bapak Ibu. Ditambah dengan percaya kepada Kristus, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah Bapa lebih besar daripada Allah Anak. Gak usah takut. Tapi ketiganya itu satu. Allah Bapa lah yang mengutus anaknya. Dan nanti Allah Bapa juga yang akan mengutus anaknya untuk turun kembali. Jemput gereja Tuhan. Sehingga Allah Anak tidak pernah tahu kapan dia diutus. Yang tahu Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini Allah yang Esa. Ehad. Allah yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes 17 ini dikatakan bahwa ada pengkudusan, ada pengampunan dosa. Dan Tuhan Yesus katakan, Bapa, seperti Engkau dan aku satu, aku pun juga ingin mereka pun satu seperti Engkau dan aku. Kesatuan Bapak Ibu. Ini doa Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita punya kesatuan dengan Allah kalau kita hidup menurut kedagingan kita. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk merespon doa Tuhan Yesus ini. Jangan sampai di dalam doa Tuhan Yesus yang panjang ini kemudian ada sisipan yang mengusik, ada sisipan yang mengganggu. Apa itu? Ditentukan binasa. Dari sekian banyak yang kalau kita pelajari doa Tuhan Yesus indah semua Bapak Ibu. Tentang hidup kekal, tentang keselamatan, tentang Allah yang benar, Allah yang mengasihi, tapi di dalamnya kemudian ada satu sisipan ditentukan untuk binasa. Kenapa ditentukan untuk binasa? Jadi ini adalah sisipan yang kontradiktif, sisipan yang mengganggu sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus ungkapkan, artinya apa? Ini bukan hanya berlaku untuk Yudas. Walaupun di dalam doa itu secara khusus Tuhan Yesus menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yudas, walaupun tidak disebutkan nama. Tapi itu bisa terjadi bagi kita.
yang merasa hidup benar, yang merasa diselamatkan. Jangan-jangan kita ditentukan binasa. Caranya ngecek gampang kok Bapak Ibu. Sangat mudah sekali kita mengecek apakah saya ditentukan binasa. Cara hidup kita. Saya boleh melihat Bapak Ibu ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh. Sebentar lagi sudah mengakhiri kehidupan. Kalau ada ketertinggalan kita, kejar di dalam ketertinggalan kita. Apalagi yang muda-muda, soal kematian adalah tidak memandang umur. Ngeri sekali Bapak Ibu, sangat ngeri. Kesetiaan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah, rasa hormat kepada Allah, melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi melayani Tuhan dimanapun kita berada adalah tempat yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita mengekspresikan pelayanan kita. Di sini loh saya bekerja, di sinilah saya berekspresi untuk melayani Tuhan. Kalau dagang yang benar. Kalau kerja di kantor yang jujur. Kalau melayani yang benar. Jadi hamba Tuhan yang benar. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang kena. Ya, saya pun juga mau koreksi. Jangan-jangan saya ini adalah pendeta yang materi, pendeta yang gila harta, pendeta yang tidak punya kasih. Konsepnya hidup ini harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya pribadi. Sehingga saya bisa melihat dari hati Tuhan yang tertuang di dalam tulisan ini, saya boleh melihat apakah saya ditentukan binasa sama seperti Yudas atau enggak. Jadi ini adalah sisipan doa yang mengganggu sebenarnya. Dari sekian banyak doa yang baik, ternyata ada sisipan ditentukan untuk binasa. Kalau gitu jahat ya Tuhan ya? Enggak Bapak Ibu. Sama sekali Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ya. Walaupun ada surga, ada neraka. Neraka itu tidak diinginkan oleh Allah diisi. Yang membawa kita kepada neraka adalah hidup kita saat ini yang sangat singkat. 70 tahun, 80 tahun kita hidup. Jangan sampai kita setia kalau mau mati. Banyak orang yang setia mau mati itu banyak. Begitu kesukaran hidup besar menjelang kematian dia. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Dengan cara bagaimana Engkau bisa mengasihi Tuhan? Hidupmu sudah di ujung maut. Tidak ada waktu untuk berkarya, untuk menunjukkan ekspresinya. Gak bisa kita begitu. Walaupun banyak loh. Akhirnya kemudian dia menutup mata dalam kesedihan hati kita melihat dia. Walaupun kita berkata, Tuhan izinkan, beri waktu sekali lagi buat dia. Tapi kalau Tuhan mau cabut gimana? Ngeri sekali Bapak Ibu. Mari kita berjuang. Waktu-waktu yang ada kita all out untuk Tuhan. Jujur dalam Tuhan. Ya. Jadi di sini Yudas ya ditentukan. Terjemahan ini cukup menarik Bapak Ibu. Saya coba teliti terjemahan cukup menarik. Terjemahan lama itu berkata anak kebinasaan. Yudas itu anak kebinasaan. Nah bahasa Jawanya cukup bagus ini. Tiang satunggal engkang sampun pinasti risak. Ngerti ya? Orang satu yang sudah rusak, nggak bisa diperbaiki. The son of perdition. Anak kebinasaan.
anak kebinasaan. Saya pernah menyampaikan satu ayat yang cukup, waktu itu kemudian direspon karena saya agak lupa ayatnya di mana gitu ya. Tapi coba kita baca dalam 1 Yohanes 5. Tolong dibaca. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 dan 17. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya. Yang kita tahu kan semua dosa itu mendatangkan maut. Upah dosa adalah maut. Ya Bapak Ibu ya, upah dosa itu maut. Itu konsep yang mutlak. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah, ini berita buruknya, upah dosa adalah maut. Berita baiknya adalah kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan. Nah kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ini katakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, baiklah hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh, orang ini berubah. Saya sudah nggak bisa berbuat lagi apa-apa, saya tinggal berdoa kepada, tapi saya yakin orang ini berubah. Tetapi ada dosa yang mendatangkan maut, artinya orang ini nggak berubah. Orang ini sudah tiang ini ya, bukan tiang-tiang. Orang ini tiang satunggal engkang sampun pinasti risak ini, nggak iso didoakan. Tentang hal itu nggak usah berdoa. Orang ini nggak berubah. Semua kejahatan adalah dosa, ayat 17. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada perubahan, ada pertobatan. Bahasa sederhananya apa Bapak Ibu? Bebal. Dablek orang. Kewandani gak bisa. Dablek orang. Gak usah doa. Nah di dalam doa Tuhan Yesus itu. Jadi yang dimaksud dengan ditentukan binasa bukan karena Tuhan menentukan sejak semula orang ini binasa. Jahat Tuhan kalau begitu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu itu tahu akhir hidupnya ini. Tuhan pun tahu akhir hidup saya, Tuhan pun tahu akhir hidup Bapak Ibu. Sehingga nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu Tuhan sudah tulis bukan karena Tuhan menentukan. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, di balik Tuhan yang Maha Tahu itu ada kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini. Tuhan tahu kebebasan kita ini. Nanti umur saya sekian, di akhir hidup saya, nama saya tercatat nggak dalam kitab kehidupan atau ditentukan untuk binasa? Aduh ini. Kalau sudah ditentukan binasa, sama seperti Yudas. Yudas itu tidak ditentukan binasa oleh Allah. Tapi Yudas yang menentukan dirinya sendiri dan Allah mengetahui akhir hidupnya. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Sementara Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus sama-sama. Tapi Tuhan tahu siapa akhir hidup dia yang binasa dan siapa akhir hidup yang tidak binasa. Sama kok Bapak Ibu, dosa sama. Yudas, Petrus sama. Sama dengan orang-orang yang melecehkan Tuhan Yesus. Sama, tapi dia tahu ini. Ya. Di Lampung itu kan ada itu. Ketika ibadah kemudian dihentikan. Kemudian marah-marah. Tuhan tahu akhir hidup dia. Apakah orang ini bisa dirubah atau tidak, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudaraku,
Jadi ditentukan binasa ini siapa? Gitu. Tuhan Yesus mengutip dalam kitab suci, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah ini ya, coba dibaca Mazmur 41 ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dalam Mazmur 41 ini, coba kita lihat ya. Saya mungkin salah ketik. Ayat yang ke-10 tolong dibaca. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya. Jadi ini kan sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 41 ini. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya begini Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam ayat 12 ini, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kesalahan umum yang terjadi. Peristiwa itu harus terjadi atau dipicu oleh nubuat. Ini kesalahan yang terjadi. Kesalahan umum yang banyak terjadi dan banyak dipercaya. Oleh pembicara, oleh pengkhotbah, oleh pendeta. Ya. Peristiwa itu harus terjadi. Jadi Yudas itu harus melakukan karena untuk menggenapi nubuat. Kesalahan banyak terjadi. Yang benar, nubuat adalah hikmat Allah diberitahukan melalui firman-Nya jauh sebelum sesuatu itu terjadi, dan ketika itu terjadi maka menggenapi nubuat yang sudah dikatakan. Beda banget Bapak. Sebelumnya sudah dikatakan. Jadi ini yang namanya nubuat itu pasti terjadi. Bukan Yudas harus melakukan untuk menggenapi nubuat itu. Tapi nubuat itu dikatakan jauh sebelumnya karena kemahatauan Tuhan bahwa nanti akan terjadi seseorang yang mengangkat tumitnya. Seseorang yang kemudian mengkhianati Tuhan Yesus. Dan dialah yang kemudian ditentukan untuk binasa. Tuhan tahu Bapak Ibu. Ending hidup kita Tuhan tahu. Ya. Di balik kebebasan yang Tuhan berikan, jalani waktu-waktu yang Tuhan berikan ini dengan hidup baik. Setidak-tidaknya hidup baik. Kalau ingin sempurna, hidup baik dan benar. Sehingga kita masuk ke dalam rancangan Allah, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan karena nubuat itu maka peristiwa itu harus terjadi untuk menggenapi nubuat. Tapi nubuat itu jauh sebelumnya sudah dikatakan karena kemahatauan Tuhan. Dan ketika itu terjadi maka menggenapi nubuat yang sudah dikatakan. Yudas, apakah mungkin bisa orang lain? Bisa. Bisa orang lain. Bisa Petrus, bisa. Bisa murid Tuhan yang lainnya bisa. Karena disebutkan sahabat karib. Tapi semua itu menjaga free will yang Tuhan berikan. Menjaga kebebasan yang Tuhan berikan dengan baik. Sementara Yudas, karena memang sejak semula dia sudah membawa hidup dalam dosa yang membawa maut. Disuruh pegang keuangan, ya curi keuangan itu.
Ya kan? Alkitab mengatakan. Seolah-olah dia berkata ketika ada perempuan yang menuangkan minyak narwastu, waduh sayang banget, minyak itu mahal harganya. Kalau dijual kemudian diberikan kepada orang miskin, wah bisa berbuat baik kita. Padahal dia mau korupsi. Kenapa? Karena sejak semula dosa yang membawa maut itu ada. Kenapa kok dipakai oleh Tuhan Yesus ya? Tuhan ingin menunjukkan kepada kita Bapak Ibu. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa 11 muridnya adalah orang-orang yang punya integritas kepada Tuhan dengan begitu kuat. Dan hanya Yohanes yang mati dalam keadaan wajar, yaitu Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos. Itu adalah Yohanes yang mati dalam keadaan wajar, mati dalam keadaan usia usur, mati di dalam pelayanan. Tapi yang lainnya adalah mati dalam keadaan sebagai seorang martir. Ada yang ditobak, ada yang diracun, ada yang dirajam, ada yang disalib terbalik. Dan dia tidak pernah menjual Tuhan Yesus sekalipun maut sudah ada di depan mata dia. Dan Tuhan ingin memberikan contoh kepada kita. Ada satu orang nih yang bisa kita pelajari dari hidupnya, bahwa dia tidak berubah, dia hidup dalam dosa, dan dosa yang mendatangkan maut. Kita masuk ke dalam bagian yang besar Bapak Ibu, yang 11 orang itu. Artinya kita betul-betul menjalankan hidup kita ini dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Di balik itu ada upaya yang besar. Amin. Di balik itu ada upaya yang besar yang tidak ternilai harganya. Rasul Paulus katakan, penderitaan zaman sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang nanti Tuhan nyatakan. Jadi bukan karena lu buat ini, tapi peristiwa itu terjadi ya. Ini beda ya. Peristiwa itu harus terjadi karena dipicu oleh nubuat. Bukan. Yang benar adalah nubuat itu sudah diucapkan karena dia sudah tahu. Siapa yang mengucapkan? Daud. Dari mana Daud bisa mengatakan hal itu? Dari hikmat Tuhan. Itu yang disebut nubuat. Nah kalau orang ngomong sesuatu yang bakal terjadi tapi nggak pernah terjadi, itu bukan nubuat. Itu lu buat-buat. Kan banyak itu. Seolah-olah pendeta itu diurapi Tuhan. Nanti akan terjadi badai besar. Nanti akan terjadi. Nggak usah dia, saya juga bisa. Nanti akan banyak gempa bumi. Iyalah. Tapi yang spesifik itu loh. Sama seperti kejatuhan Yerusalem pada tahun 586 itu spesifik itu. Itu namanya nubuat yang dilakukan oleh Yeremia, yang dilakukan oleh Yesaya. Nubuat itu akan ada, kota ini akan sunyi senyap. Akan banyak bencana alam. Wah, saya katakan kemudian saya di shooting. Ya, akan tahun 2023 akan terjadi bencana alam yang dahsyat. Nggak usah dari dulu juga begitu. Yang spesifik itu. Nah itu baru nubuat. Ini kan sahabat karib. Siapa? Ditunggu-tunggu. Sama dengan kelahiran Tuhan Yesus, nubuat. Bahwa akan ada perawan yang melahirkan loh. Perawan melahirkan gimana? Disebutkan di situ, hei Sion, sekali-sekali kau tidak, Bethlehem, sekali-sekali kau bukan yang terkecil. Oh di Bethlehem gimana? Spesifik. Jangan kemudian saya seperti sekarang ini saya nubuat ya. 2 minggu lagi akan ada orang di sini yang diberkati Tuhan. Ya semua diberkati loh. Gak usah itu. Akan ada yang sakit perut gitu. Itu biasa itu, enggak. Tapi yang spesifik itu namanya nubuatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yudas Iskariot. Nah, ini supaya ini pengetahuan saja nih.
Ini dari Keriot ini. Jadi disebut Yudas Iskariot itu adalah Yudas yang dari Keriot. Keriot itu di Yehuda, satu-satunya murid di luar Galilea. Jadi ada beberapa nama memang di dalam Alkitab yang menyebutkan Yudas. Ada 10 nama Bapak Ibu. Ada 10 nama. Kalau Bapak Ibu cek ya, ada 10 nama yang berkaitan dengan Yudas. Ada Yudas, saudaranya Tuhan Yesus ya. Ada Yudas juga itu. Ada Yudas ini yang menulis di dalam Alkitab, Yudas itu ya. Nah, coba kita lihat ya. The son of perdition ini. Dalam bahasa aslinya itu who is tes apoletlas. Ini adalah menunjuk kepada Yudas. Sejak dari semula mengikut Tuhan Yesus. The son of perdition ini, anak kebinasaan, sudah terbiasa hidup dalam kebinasaan. Ini Wycliffe mengatakan, dia sudah terbiasa. Sekalipun dia bisa menyembunyikan, ya kalau ketemu sama Pak Pendeta dia baik. Tapi sebenarnya itu karakter dia yang disembunyikan. Karakternya busuk sebenarnya. Karakternya itu nakal, gitu. Kasar. Tapi di depan pendeta, haleluya Pak Pendeta, apa kabar Pak Pendeta? Tuhan Yesus memberkati, gitu ya. Tapi Tuhan kan Maha tahu. Tuhan katakan black Edes. Karena ada yang disembunyikan. Yudas pun ketika melayani itu dalam keadaan baik-baik. Tapi sebenarnya dia itu sudah terbiasa hidup dalam kebinasaan. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Iya. Apakah Tuhan Yesus enggak tahu? Tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan diamkan karena memberikan kebebasan. Dan berkali-kali itu Tuhan itu mengingatkan kepada Yudas. Ya. Nah, Wycliffe mengatakan sebenarnya Yudas itu terhilang sejak semula, tidak dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Kalau kita hidup dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah, kita tahu ya hati nurani kita ini bersih. Orang yang berbuat dosa, orang benar yang jatuh dalam dosa, yang berbuat dosa pasti nggak nyaman. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa hidup dalam dosa, dia melakukan dosa, dia nyaman-nyaman saja. Cek di situ. Apakah kita ditentukan binasa atau tidak? Dicek sendiri Bapak Ibu. Saya kemarin sebelum kaum muda, saya berjalan karena ramai sekali di Sabuk itu, di Kali Sabuk itu ramai. Saya kemudian belok. Dan ketika belok, saya nyenggol sepeda motor, tidak jatuh. Tidak jatuh, ya. Tidak jatuh. Sepeda motor tidak jatuh, cek gitu begini aja. Nah, kemudian orang itu memfoto mobil saya. Saya kejar. Perempuan itu saya kejar, mbak-mbak itu saya kejar, saya dengan istri saya, mbak berhenti dulu mbak, berhenti dulu, saya mau minta maaf. Tapi dia nggak mau, dia jalan terus. Ya nggak ada masalah. Apakah nanti dia mengupload dan berkata saya ditabrak kemudian orang itu melarikan diri, dan terserah dia. Tapi saya punya niat baik, saya salah, karena saya tidak fokus gitu ya. Karena ramai sekali, karena ada ulang tahun pondok pesantren ramai, dan saya belok tidak tahu di depan itu ada motor yang kemudian yang di depan saya itu, karena dia juga dalam keadaan macet, jadi dia agak sedikit berhenti, saya nyenggol sedikit. Saya merasa salah, saya kejar, dan ketika saya kejar berdampingan, saya buka, mbak, berhenti sebentar mbak, berhenti sebentar. Dia nggak mau. Saya salah. Hati nurani saya masih bekerja.
Ya. Ada begitu banyak orang yang sudah terbiasa di sini. Nyaman, mau ngomong apa, mau melukai hati orang apa, dia tidak peduli dengan luka hati orang itu, dia bodoh amat dan lain sebagainya. Dia mau merugikan, dia tidak peduli. Yang penting saya senang dan saya sudah terbiasa itu. Orang ini seperti Yudas. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Yudas cinta uang. Inilah yang membuat Yudas terbiasa hidup dalam kebinasaan. The son of perdition. Mengapa tidak dicegah oleh Tuhan Yesus? Mengapa malah disuruh oleh Tuhan Yesus? Yohanes 13 ayat yang ke-27 dikatakan, lakukanlah. Apa yang kamu inginkan, lakukan. Itu ya. Dan kemudian ini orang kemudian berkata, loh kok Tuhan malah menyuruh? Tidak ada usaha lagi dari siapapun untuk menghalangi langkah Yudas Iskariot karena anak kebinasaan. Sampai Tuhan berkata, ya udah lakukan. Apa yang kamu inginkan lakukan. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, murid-murid berkata, oh dia mau beli makanan. Enggak, sebenarnya Yudas ingin berjumpa dengan orang-orang Romawi, ingin mendapatkan uang dan kemudian menjual Tuhan Yesus. Karena enggak bisa diperbaiki. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, pesan moral pada akhir dari khotbah ini, Matius 10 ayat 28, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Supaya kita tidak binasa. Betul-betul kita masuk ke dalam pemeliharaan Tuhan. Betul-betul kita masuk di dalam penjagaan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, pada ibadah kali ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah secara online bisa mempersiapkan roti dan juga anggur kalau ada. Jika tidak ada bisa mengganti dengan minuman yang lainnya, bisa sirup, bisa teh, ya, bisa yang ada. Tetapi dengan satu keyakinan mewakili tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan persiapan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kami ini. Bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi dengan segala apa yang bisa kami lakukan, potensi-potensi yang ada, yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Sehingga itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti, dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil gelas yang berisi anggur ataupun penggantinya sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita.
sebagai bukti bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan Allah kekasih jiwa kita. Dan inilah firman-Mu Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Sebagaimana kami datang di dalam rumah-Mu, kami datang di dalam berkat Tuhan. Maka kami pulang pun di dalam berkat Tuhan yang lebih-lebih lagi Tuhan. Sebab hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan percaya bahwa Engkau Allah yang memberkati di dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau memberkati Tuhan. Baik di warung, di toko, maupun di pasar, ataupun di mana saja di kantor Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Bahkan ibu rumah tangga di dalam mendidik anak, menjaga rumah tangga, Engkau juga memberkati. Engkau memberkati di dalam rumah tangga kami Tuhan. Engkau memberkati di dalam keluarga besar kami. Dimanapun anak cucu kami berada, ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
mulia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak untuk kami tinggikan.